Andai kata ruh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita habiskan di jalan Allah ta'ala, maka besok kita akan melihat bagaimana bahagianya orang yang menghabiskan waktunya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Allah tidak jadikan kita semua jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk apa? Untuk ibadah Allah ta'ala. Ada orang bodoh ketika mendengar tausiah seperti ini mengatakan, kalau ibadah terus kapan nyari duitnya? Kalau ibadah terus kapan dagangnya? Kalau ibadah terus kapan kerjanya? Ini orang ngajinya telat. Ini orang ogah duduk di majlis taklim, tidak mau bertanya dengan alim ulama. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, apa kata Allah Ta'ala? Kita disuruh bertanya kepada orang-orang alim. Kita disuruh bertanya, meminta pendapat fatwa kepada orang-orang alim. Kalau kita tidak memahami dan mengerti, sekilas ini ungkapan kelihatannya benar. Kalau kita ibadah terus kapan kerjanya, kapan nyari duitnya? Ma'asyarul hadirin, semua amal ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran, semuanya itu tidak lain tidak bukan, semuanya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Lalu kita bertanya, siapa yang mempunyai dunia ini? Maka jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga disebutkan oleh ulama bahwa setiap perbuatan yang mubah ketika kita niatkan untuk ibadah, maka Allah akan jadikan semuanya itu ibadah di jalan Allah Ta'ala. Mencari nafkah yang halal juga ibadah, tergantung dia punya niat. Kemudian dia keluar untuk silaturahmi juga ibadah. Kemudian dia melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar juga ibadah. Dan masih banyak lagi. Bahkan semua ulama menjadikan waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, Bu, kalau masih ada pengajian bersyukur, masih bisa kita tahu ilmu agama. Kalau udah nggak ada pengajian, maka jangan harap ilmu agama ada. Kalau kita hidup di zaman sekarang masih enak, masih banyak para habaib kita, masih banyak para ulama kita. Kalau kita nanti hidup di satu zaman yang ulamanya sudah tidak ada, maka manusia seperti hewan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri, laulal ulama la saran nas kal bahaim. Kalau tidak ada ulama, manusia kayak binatang, bahkan lebih bejat daripada binatang. Maka dari itu masih ada majlis taklim, alhamdulillah. Kita datang dah bareng-bareng. Kita nggak cocok sama majlisnya nggak apa-apa. Yang penting niatnya girangin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak cocok sama yang ngajarnya nggak apa-apa. Yang penting satu akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kita nggak cocok sama yang ngajarnya nggak apa-apa, karena nasabnya bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau jadikan alasan untuk tidak hadir majlis karena nggak inilah, karena nggak itulah, karena nggak inilah, karena nggak itulah. Akhirnya matinya suul khatimah, saudara-saudara. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena dia tertipu oleh syaitan, tertipu oleh hawa nafsunya. Jangan kita jadikan majlis itu sebagai perbincangan yang hanya untuk berangan-angan, berandai-andai. Entar kalau udah ini baru ngaji, entar kalau udah itu baru ngaji. Kalau jalan-jalan nggak apa-apa Pak Bu. Entar kalau punya duit 5 juta jalan-jalan ke Paris, ke Prancis, boleh. Punya duit 5 miliar jalan-jalan ke Baghdad, boleh. Tapi kalau umur masih ada, jangan kau jadikan majlis untuk angan-angan. Entar kalau udah kaya baru ngaji, kalau nggak kaya nggak ngaji, keburu mati. Maka naudzubillah menjadi manusia yang paling menyesal. Ma'asyiral hadirin. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jangan sampai kita tertipu ya Bu. Jangan sampai kita tertipu ya Pak. Karena waktu ini singkat dan sesaat. Oleh karena itu jadikanlah dia untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah dengan sebab hadirnya kita di tempat yang mulia ini, kumpul bersama ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumpul dengan murid daripada yang mulia Imam Al-Hajar Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Faqih, kumpul daripada putra-putra daripada Syekh Ghalib bin Muhammad Al-Ghati, kumpul daripada orang-orang saleh yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa kita